Coba Yos tadi. Bentar dulu tunggu gua dong. Kenalin dong, Jos. Ayo atuh ngomong, jangan malu-malu. Ci. Masih ada. Ayo atuh ngomong. Malu-malu kok, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa karena bahasa, Yos? Jadi nggak ngerti, Yos? Oh iya, coba. Annyeonghaseyo. Ini ngomong dong, Seo. Catherine, panggil si Moni ke sini nih. Kita bakalan share grup dalam bahasa Korea nih. Ya, Kak Desi. Nggak ada Des, ngapain, Des? Ghost Challenge. Kayak si Ovi. Kok sama pocong, Kak Desi? Amit-amit. Amit-amit ya Tuhan, amit-amit. Apalagi itu Ghost Challenge. Kita berdua. Oke, siap. Ayo dong, Andi. Video mana nih? Kita foto dulu deh, biar mantep nih. Kalau ada yang masuk lagi, nanti ya foto lagi. Biar ada kapalannya nih. Rin, sini. Biar kapal dulu nih, biar seger. Bentar kok ya. Ya, bentar. Nggak apa-apa, Dok. Santai. Handi juga belum. Iya, santai, Dok. Santai. Ngilin. Nah, balik lagi nih. Balik lagi. Ovi, tunjukin, Vi, video movie. Foto. Ini soalnya kapal-kapalan nih sekarang judulnya nih. Ovi. Vi, Ya, bentar. kapal-kapalan. Bang Sony belum? Son, mana Son? Ayo masuk Son. Nah, foto ya. Oke, couple semua udah masuk. Dok. Nggak apa-apa. Ya kok? Ayo, Bentar panggil nih, Catherine, Dok. lagi tinggi pas. Panas, maaf. Oke, yuk. Ayo, kasih lihat semua mukanya. Rame foto. Ayo, siap ya. 1. Dok, kasih lihat Catherine. Nah, siap. 1, Nah, nih. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Ini Di konsep maga nih. nggak banget nih. Aduh. Maaf. Ya, wadikan. Son, kau gelap banget, Son. Son, kamu gelap banget, Son. Oh, tuh. Iya, kurang bagus ininya, Bang. Boneka tuh. Oke. Lampunya kurang mantap, Bang. Oke. Ya udah yuk kita mulai aja. Jos, disuruh pulang dulu bentar ya itu yang tadi annyeonghaseyo. Main, Oh iya. Maaf ya. Oh ini. Halo. Malu ya. Lu masih diajakin? Masih Aduh. Nah, udah. ada caranya sih. Kan kalau HP kan ada itunya. Maaf ya malu-malu semuanya. Aduh. Halo. Ya, Cara Yuk. Jos. Apa? Let's start it. Josia kan itu guys ya? Apa Desi ya? Desi. Sorry. Des. jangan tapi. Ayo Des. Oh, langsung sharing nih. Yoi. Ini kan original aja Tadi kan. lu ngapain di pakai lampu senter di? Di suara lu kecil di. Tuh. Udah putih kok. Ya Des langsung. Aku apa kamu nih? Oh, aku Ya katanya. Tuhan. Nah, udah bener nih. Error kok, sorry. Oh. Iya nih. Iya, si Desi error ya. Harap maklum semuanya, harap Oke. maklum. Malam semuanya. Malam. Oke. Kemarin yang Malam. udah ibadah siapa? Sudah. Oh, Handi kenapa? Ditampar masih. Dia lu kenapa tampar-tamparan nih? Mohon bersabar, tolong sabar. Gue cuma nanya siapa yang kebaktian gitu. Aduh, malah ditampar. Dok, kameranya ke Catherine dong, jangan cuma muka lu doang, Dok. Ini. Iya. Nih, Putri. Iya. Enggak. Iya Oke. kok. Kemarin Dia nggak mau. judulnya adalah
tak tampak namun berdampak. Nah, tak tampak namun berdampak ini tuh bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang akhir-akhir ini nih, yang hampir segala sesuatunya itu di-upload di sosial media, kegiatan-kegiatan mereka, semuanya pengen terlihat oleh orang-orang. Gitu. Nah, lalu di ayat Yohanes 6, ayat 8 sampai 12. Kenapa itu? Oke, kita buka di Yohanes 6 ayat 8 sampai 12. Nanti astaga. Ayatnya tolong ulangi, sorry. Des, ayatnya. Yohanes 6 ayat 8 sampai 12. Oke. Semuanya harus buka ya. Ayat Karena 8. ya, karena gua akan minta kita ganti-gantian bacanya. Bener yang ini. Yohanes 6 ayat 8 sampai 12. Mm-mm. Yohanes berapa kok? 6. Udah dapat semuanya? Yohanes 6 ya. Wih. Yohanes 6 ayat 8 sampai 12. Ayat 8-nya dibacain sama Aldo. Ayat Ya. 9-nya dibacain sama Catherine. Ayat 10-nya dibacain sama Handi. Bukan yang ini, Kak. 11 Sorry. Aku Lucy. salah. Maaf. Nih, Sorry, ulang sorry. ya. Ulang ya. Ayat 8-nya dibacain Aldo. Ayat 9-nya dibacain sama Iya, 8 saya. Catherine. 10-nya Handi, 11-nya Lucy. Lalu yang 12-nya Josia. 13 Jenny. Ntar bahasa Korea Oke, ya? dimulai dari Aldo. Ayo, Do. Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus Lucy? mengantar itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebab sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, Josia. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Oke, sip. Biasanya ketika kita mendengar firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan ini, kita selalu fokus sama mukjizatnya. Tapi Pastor Lambert kemarin menceritakan di sini fokusnya beda. Fokus sama anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Selama ini kalau setiap kali kita ngedengar firman ini, kita selalu fokus sama mukjizatnya, ya kan? Tapi Pastor Lambert kemarin bilang fokus sama anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Anak tersebut merupakan kunci dari mukjizat itu. Kalau misalnya anak itu nggak punya 5 roti jelai atau 2 ikan, ceritanya nggak akan begini. Nah, kehadiran setiap kita, masing-masing dari kita ini, itu penting di dalam pelayanan Tuhan. Nah, kehadiran kita itu untuk menopang pelayanan. Kita tuh ngerasa kadang kehadiran kita tuh nggak penting, padahal setiap kita di sini itu bisa jadi perantara mukjizat. Poin yang pertama kemarin, anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan ini merelakan bekalnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah dimulai dari sejak dini, kita itu harus belajar membawa apa yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, di Alkitab sendiri kan dikatakan kita datang kepada Tuhan dengan tidak dengan tangan yang hampa. Kita tuh harus bawa sesuatu sama Tuhan itu. Nah, belajar dari anak ini, walaupun dia cuma bawa 5 roti dan 2 ikan, tapi dia datang kepada Tuhan dengan tangannya tidak hampa. Oke, jadi masing-masing dari kita
harus belajar membawa apa yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, lalu di ayat berikutnya itu dikatakan, si Andreas itu mengatakan kayak gini, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Maksudnya apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini gitu. Di sini menyatakan satu keraguan. Andreas itu ragu dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dia ngomong sama Tuhan. Dan sama seperti keadaan kita, selalu ada aja orang yang meragukan keadaan kita. Banyak orang-orang yang negatif di sekeliling kita. Nah, kadang kita ngerasa nih, kok punya kita cuman adanya segini gitu. Terus dengar mungkin teman kita, sekitar kita kayak mulai nyinyir, mulai meremehkan apa yang kita punya, dan kita juga mulai ikut-ikutan ragu nih gitu. Gak usah dihiraukan apa kata orang. Kita harus pede dengan apa yang kita punya, kita harus pede dengan apa yang mau kita bawa sama Tuhan. Bakal ada orang-orang yang kayak Andreas gitu di sekitar kita yang akan meragukan apa yang kita punya, apa yang mau kita bawa. Tapi di ayat berikutnya dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan ada apanya kita, dengan seadanya yang kita punya, Tuhan pun bersyukur dengan apa yang kita miliki. Maka kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Andreas tuh meragukan Tuhan. Tuhan aja bersyukur, nggak ngelihat besar atau kecil apa yang kita punya. Sama seperti anak itu. Anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan pun bersyukur atas itu. Nggak menghalangi manusia. Kita sahab. Oh, ini apa ya? Hujan kali. Oh, bukan. Oke, lanjut. Oke, gue ulang ya. Tuhan aja bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, kita sendiri pribadi pun harus bersyukur dengan atas apa yang kita miliki. Besar atau kecil yang kita punya, itu nggak menghalangi mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Belajar dari sekarang untuk datang dengan membawa sesuatu kepada Tuhan. Nggak usah peduli itu mau besar, itu mau kecil, apa kata orang. Intinya kalau kita bawa itu dengan tulus hati ke hadapan Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar atau mukjizat besar dengan apa yang kita bawa gitu. Nah, lalu setelah Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur, Yesus membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Di situ dikatakan from nothing to something gitu kan. 5 roti dan 2 ikan itu tuh nggak ada apa-apanya untuk ngasih makan 2.000 orang gitu. Sama mungkin dengan kita tuh ngerasa apa yang kita punya tuh nggak ada apa-apanya, tapi itu bisa jadi sesuatu yang besar, bawa satu impact yang besar mungkin buat sekeliling kita. Ketika Tuhan udah berkati itu, kita nggak tahu mukjizat apa yang udah Tuhan lakukan, yang akan lakukan dalam hidup kita. Tuhan itu butuh pribadi yang rela memberi apa yang ia miliki agar menjadi berkat untuk orang banyak. Ketika kita punya sesuatu, mau itu besar atau kecil, dan kita punya hati yang rela untuk memberi, kita nggak akan nyangka bahwa itu akan membawa satu impact besar untuk sekeliling kita. Kalau misalnya kita lihat anak kecil cuma bawa 5 roti dan 2 ikan, kalau kita memandang dari sudut pandang manusia, itu nggak akan bawa impact apapun untuk membagi ngasih makan 5.000 orang. Tapi ketika kita pribadinya mau taat, mau rela, dari hal kecil itu Tuhan bisa membuat satu hal yang besar. Jadilah history maker, pembuat sejarah dalam hidup kita gitu. The history maker is giver gitu. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, kalau kita mau dirancang Tuhan lebih lagi, ya kita apa yang ada di kita tanpa mandang itu besar atau kecil, ya kita harus bawa sama Tuhan. Contoh-contoh yang orang yang udah jadi history maker dalam hidup mereka kayak Ishak. Ishak itu kan dikorbankan oleh ayahnya si Abraham. Yakub juga jadi buronan, Yusuf, Musa, Yosua, Daud, terus ada Yeremia, bahkan Yesus sendiri pun siap mati untuk kita. Dan mereka adalah history maker gitu. Nah, kita pun harus siap untuk jadi history maker dalam kehidupan kita dan membawa impact untuk sekeliling kita. Lalu terakhir si Pastor Lambert bilang kalau segala sesuatunya udah berlalu, jika segala
segalanya udah berarti, jika semuanya yang kita andalkan udah hilang, tetaplah memberi gitu. Itu wujud nyata dari kasih gitu. Kadang memberi dengan sesuatu yang kita punya itu gampang, tapi memberi dengan apa yang tidak kita punya atau memberi dengan segala kekurangan kita itu sulit gitu. Justru memberi di saat-saat kita nggak punya, mungkin kita bisa jadi history maker gitu kan. Contohnya, kalau misalnya kita cuman mengandalkan egois kita cuman kayak menyelamatkan diri kita, itu nggak akan bawa impact apapun dalam orang lain. Tapi ketika kita memberi dengan segala kekurangan kita, dan orang itu pun tahu kita lagi kekurangan, orang tuh akan bilang, wah dia bawa impact besar gitu. Jadi history maker, baik itu di teman-teman kita, di keluarga kita. Mungkin sekarang kalau gue lihat sih ruang lingkup kita sekarang terbatas ya. Kita cuma bisa bergerak di lingkungan rumah mungkin. Atau di lingkungan yang kayak cell group. Itu pun cell group kita secara virtual, yang benar-benar face to face sama kita adalah lingkungan rumah atau enggak lingkungan kosan gitu. Banyak hal kok yang bisa kita lakukan dan itu akan membawa impact yang besar untuk sekeliling kita. Pas gue dengar khotbah ini, kemarin tuh gue rapat sekolah minggu, gue dengar satu cerita. Ada satu guru itu melakukan sesuatu yang persis kayak gini, tak tampak cuman berdampak gitu. Guru sekolah minggu ini suka banget ngajakin anak-anak sekolah minggunya untuk ibadah gitu. Tapi trouble-nya anak sekolah minggu itu apa sih? Kuota nggak ada gitu. Mungkin di antara kita juga kadang suka krisis kuota gitu kan. Yang dia lakukan adalah dia kirimin kuota untuk anak itu supaya anak itu sekolah minggu gitu, supaya anak itu ibadah online gitu. Itu bukan sesuatu yang terlihat sebenarnya, tapi itu membawa satu dampak yang besar kalau menurut gua. Si anak itu pun jadinya ikut sekolah minggu. Kadang hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu kita nganggep kayak itu sepele, cuman itu akan membawa satu dampak yang besar, dan itu bisa jadi itu akan diingat terus. Seperti itu. Nah, teman-teman, gimana nih? Ada nggak sih hal-hal mungkin yang kalian lakuin, mungkin menurut kalian tuh nggak berdampak apa-apa, tapi ketika kalian ngelakuin itu menjadi satu dampak yang besar, jadi satu dampak positif untuk sekitarnya, atau mungkin kalian udah ngelakuin sesuatu, tapi karena lingkungan kalian meragukan kalian ikut-ikutan ragu, apa kalian ikut terus maju, gitu. Di lingkungan kita bakal banyak yang kayak Andreas nih, yang meragukan kita dengan apa yang kita miliki. Ada nggak tuh kira-kira? Yo. Coba, dibuka mute-nya, dibuka, suaranya dikeluarkan. Ini kayak virtual sendirian nih gue nih. Langsung aja tunjuk Des, biar cepet Des. Oke, kita pakai sistemnya kayak Josia kemarin ya. Gua nunjuk satu. Siapa yang paling ganteng? Oh, puji Tuhan. Kayak bagai sistemnya paling Josia. berat. Gue tunjuk satu, nanti kalau orangnya udah selesai ngomong, orangnya berhak untuk nunjuk yang lain gitu. Deal ya? Oke. Gua mau dengar ceritanya Sony deh. Son, jaringan ya anak mah. Bewok dia. Son. Itu lagi hujan di situ, Pak. Saat dia buka, gerebek-gerebek. Ini hujan. Hujan. Si Sony skip dulu deh, Des. Ini harus gua mute deh. Oke. Waduh. Oke, mana lagi DJ? Suara lagi apa ya? Son, aman? Kayaknya nggak aman dia. Nggak banget deh. Kamu berbekan ya. Atau speakernya dia bermasalah. Speakermu bermasalah, Son, itu kayaknya, Son. Cannot. Oke. Udah cannot. Di hold dulu ya.
Oke. Ya. Gue tunjuk ini deh. Ovi deh, Ovi. Aku nanti Kak masih bingung. Kenapa? Belum tahu, belum keinget aja. Ghost challenge dulu aja deh, ghost challenge. Challenge dulu, ceritain ghost challenge. Itu kenapa sih, Vi? Coba lah, ngobrol lah. Apa? Itu challenge apa ada games apa? Challenge dari TikTok. Awalah. Anak TikTok birds. TikToks. Iya. Oke lah, next. Next. Siapa nih yang mau cerita? Nanti bebas tunjuk siapa. Ayo. Kohandi deh, Kohandi kan mumpung bisa ngomong nih. Biasanya kan nggak bisa ngomong. Setiap ada kita, Kohandi bisa ngomong. Tuhan, Kohandi bisa ngomong. Oke, Kohandi, keluarkan suaramu. Gak sampai gue doain lo. Marah. Suara lu kecil tapi di gedein. Kecil. Kedengeran nggak? Nah, Lumayan. Harus deket speaker ya. yoi. Ada sih kalau itu melakukan hal kecil tapi berdampak gitu ya. Jadi kan di seputar pekerjaan ya. Jadi kalau di kerjaan aku itu kan aku kan QC, quality control gitu kan di setiap mesin gitu. Jadi kalau tiap awal mau jalan atau mau running proses itu, operatornya itu harus bikin yang namanya first run approval. Oke. Approval itu jadi yang menandakan kalau barang itu tuh bagus dan harus ada sampelnya gitu. Nah, di first run approval itu harus ada formnya. Nah, ini kejadian waktu aku jaga gitu kan. Jadi pas aku jaga di mesin itu, harusnya kan emang QC yang sediain formnya, tapi operator yang isi dan nyiapin gitu kan. Nah, waktu itu tuh acak-acakan banget gitu. Jadi di setiap mesin tuh formnya acak-acakan lah, ada di mana-mana gitu. Berserakan di mana-mana. Nah, aku sih mikirnya daripada berantakan gini, ya udahlah aku bikin satu kotak gitu di tiap mesin. Tiap mesin tuh aku bikinin satu kotak, terus aku taruh tuh first run approval-nya di situ biar setiap operator gampang ngambilnya gitu kan. Nah, aku sih mikirnya awalnya ya biar rapi aja kan gitu, biar nggak berantakan gitu. Tapi ada yang bilang ke aku, ini lo yang bikin? Iya, buat apaan? Ya biar nggak berantakan di mesin. Wah, ini ide nih harusnya dibayar lebih nih. Wah, aku nggak nyangka aja sih, itu kan padahal cuma hal kecil yang aku pikirin, tapi menurut orang itu bisa sebuah ide yang besar juga gitu. Nah, kalau dari aku sih gitu sih, hal kecil yang berdampak sih. Kayak gitu. Really good. Nice. Oke, Kohandi boleh nunjuk deh. Boleh nunjuk Kohandi. Aldo. Jangan di-mute. Cerita apa yang lain? Cerita apa kok? Cerita yang Tentang apa ini kok? yang menurut kamu biasa aja tapi tahunya berdampak. lain gitu loh. Hal-hal yang menurut kamu itu biasa aja. Apa ya? Mikir dulu. Tapi bawa dampak. Berdampak besar gitu. Hal kecil yang berdampak besar gitu maksudnya. Ya. Ya. Oh. Iya. Apa ya? Aku ingin dulu ya kok ya. Yang Sebelahnya lah ditunjuk sebelahnya lah. Udah lama nih nggak bersuara. Nah, sebelahnya tuh.
Nah, yang udah Mbaknya. lama tuh. Papanya Catherine maksudnya. Ya. Kedengeran. Catherine? Ya, hal kecil berdampak ya, wah. Iya. Kalau aku sih paling ini ya naruh barang, misalkan barang tuh. Nah, aku kan sering lupa gitu. Maaf, aku kan kayak sering lupa gitu kalau ada hal kecil misalnya kayak kunci motor atau kayak lupa dibawa gitu. Jadi aku kayak mungkin ya naruhin tuh di tempat yang sehari-hari gitu sih paling, atau enggak Apa misalnya? gitu sih kok kayak hal kecil terus yang kadang aku sering lupa tapi tuh ternyata tuh kayak berdampak banget kayak buat sehari-hari kalau lupa mungkin kayak gitu sih. Jadi tahu tempat. Catherine, hal kecil apa yang membuat yang berdampak bikin kamu Kenapa? IP-nya jadi 4? Hal kecil apa yang bikin IP? Siapa tahu yang di sebelahnya bisa ngikutin. Iya. Apa ya? Kasih contekan hal kecil yang Catherine lakuin biar IP-nya bisa 4. Bukan. Ya paling apa ya? Kok Aldo yang bisik-bisik sih? Ngajarin. Apa dia ngomong apa? Iya, Kak. Kalau hal kecil, kalau belajar ya dalam hal belajar ya mungkin apa ya kayak peralatan juga itu penting kan kecil tuh tapi kan berdampak buat ngerjain. Iya kayak gitu. Bingung sih. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Bingung. Oke, Catherine mau nunjuk siapa, Cat? Aku nunjuk Ko Josie aja. Nah, dong. Ya. Mantap. Oke. Apa ya? Tadi kan ada 2 ya. Yang pertama kan hal kecil tapi berdampak. Yang kedua apa tadi, Kak? Mungkin ada hal yang ketika kamu udah yakin nih mau ngelakuin itu gitu, mau membawa itu, tapi ada aja orang-orang negatif di sekeliling kita yang meragukan itu. Jadi bikin kita mungkin nggak pede atau gimana. Oh, terus cara menyikapinya ya. Oh, kok berarti yang kedua aja. Jadi gini, kan aku magang itu aku sekelompok itu 3 orang. Jadi aku sama 2 temanku, jadi bertiga. Nah, teman-teman aku ini, yang 2 orang ini, itu IP-nya jauh lebih tinggi daripada saya. Mereka mah udah summa cum laude kali, 3,9-an gitu. Kalau saya kan cuman ya kecil lah pokoknya. Nah, segitu, cukup KKM. Nah, terus 3,5. Terus disebut juga. Malah itu kan masih itu di kalangan teman-teman aku tuh biasa sebenarnya. Paling rendah aku kali kalau misalkan itu. Oke, lanjut. Terus sampai mana tadi? Terus ini kadang-kadang suka gitu karena mungkin pengalaman berorganisasinya dia lebih banyak, terus IPK-nya lebih tinggi. Jadi kayak aku merasa diri aku tuh diremehin sama mereka gitu. Apa yang aku tanggepin, maksudnya apa yang aku usulin, mereka kayak satu orang sih, bukan mereka sih. Dia kayak cuman dibiarin kayak angin lewat gitu doang, atau enggak kalau misalkan ngasih saran atau solusi gitu dibiarin, tapi dia kayak nyebut lagi solusi aku yang kemarin gitu. Nah, cuman itu biasalah, itu hal yang tapi lumayan ini sih, lumayan sakit, cuman oke deh gitu. Itu terjadi di beberapa minggu ini. Nah, tapi diingetin lagi sama Tuhan. Ingetinnya gini, cukup sederhana sih. Kan Tuhan yang taruh aku di Sinarmas gitu. Ya udah, berarti bosnya aku itu Tuhan sendiri gitu. Jadi kalau emang ada maksud dan tujuannya aku ditaruh di situ, ya udah itu berarti emang
jalan dan kehendaknya Tuhan, apapun yang terjadi ya berarti kan Tuhan yang pegang kendali, seperti itu. Jadi menyikapinya ya jadi lebih ini sih. Oke, berarti kalau misalkan diremehin atau enggak pun harus ngelakuin yang terbaik gitu. Aku kerja buat Tuhan, aku belajar pun buat Tuhan, karena ya kan Tuhan yang taruh aku di sinar mas gitu. Kalau itu dari saya seperti itu. Halo, ini nggak kedengeran lagi suaranya dari tadi ngomongnya. Kedengeran. Dengar. Oh, oke. Beneran. Terkesima. Tetap harus bersyukur ya dengan apa yang kita miliki, walaupun IP 3,5 ya, Jos. Iya. Tuh, Itu paling rendah. mantep itu, Jos. Apa? Udah mantep itu. Enggak, itu mah jelek segitu. Itu biasa itu, Bagus Kakak. itu IP-nya. Menurut Josnya jelek ya. Menurut Josnya biasa. Aku sama teman-teman aku itu KKM segitu. Nah, ya udahlah. Oke itu. Lanjut. Josia, siapa nih? Mau nunjuk siapa nggak adanya Ovi doang nih tinggal? Kalau sih belum. Oh iya, mau nunjuk siapa? Lucy atau Ovi? Tadi kan Ovi masih mikir. Berarti kalau sih. Lucy nih, ya benar nih, udah lama juga nih suaranya. Pengen denger ceritanya. Iya, mukanya udah lama nggak kedengeran nih, suaranya nggak kelihatan. Salah. Suaranya udah nggak kelihatan ya, baru sorry. Mukanya jarang Lucy kedengeran masih nih. di pabrik sepatu. Masih yang di pabrik sepatu nggak? Udah di SKL. Udah di Israel. Oh, dibalik ke SKL. Oh, SKL dengernya Israel. Luar negara. Satu pabrik lagi dong sama Kohandi lah. Enggak sih, beda gedung. Beda gedung. Puji Tuhan, masih bisa kerja lagi. Ya, hal kecil yang berdampak. Misalnya ngelakuin apa yang biasa, tapi taunya tuh buat orang lain tuh, wah banget itu, berguna. Ya udah bilang aja. Nggak ada. Belum ada kok. Sharing aja deh ya, benar. Sharing sehari-hari. Sharing apa aja boleh. Cerita. Pas di Ausol ya, kan kerjanya 7:30 sampai 7:30 balik ya. Tapi itu puji Tuhan tuh. Tapi puji Tuhan ada teman di sini deket. Aku minta tolong dimasuk ke SK lagi. Ya terus. Lagi. Bersyukur sih bisa masuk lagi ke situ, bisa kerja lagi di masa COVID ini. Amin. Kamu itu di situ masuk lagi jadinya apa, dikontrak apa permanen apa gimana? Masih belum jelas sih, masih dikontrak. Oke. Nggak apa-apa lah. Ada lagi Lucy yang mau diceritain? Ada sih. Oke, kita next ke Ovi. Have the best for the last. Aku bingung sih, Kak. Aku nggak ingat hal kecil yang
menurut aku berdampak bagi banyak orang. Nggak ingat gitu. Cuma mau cerita aja, paling tentang orang lain. Boleh. Kayak Boleh. mama itu pernah cerita kayak dia itu suka doa kan, doain orang-orang di sekelilingnya gitu. Nah, terus suatu saat tuh mama tuh doain Ci Helen kalau nggak salah. Pokoknya orang-orang gereja gitu kan. Nah, menurut mama itu kayak gimana ya? Kayak cuman mama tuh merasa cuman ya udah mama cuman doain dia doang gitu kan. Biar Tuhan yang bekerja. Tiba-tiba pagi-paginya orang yang didoain mama itu katanya bilang makasih di WA. Pokoknya dia tuh senang banget katanya kalau nggak salah sembuh dari sakit saudaranya atau karena udah lahiran atau apa gitu aku lupa. Nah menurut aku itu tuh kayak doa mama tuh waktu itu berdampak banget bagi dia gitu. Jadi kayak mama tuh senang banget. Mama tuh jadi senang juga kalau walaupun Tuhan yang bekerja tapi mama senang aja gitu kalau doa yang dia minta itu terkabul kayak gitu. Jadi menurut aku kayak mama bisa berdampak bagi banyak orang kayak gitu. Bersyukur banget. Amin, amin. Dah. Ya. Saron mau nambahin? Saron mau nambahin nggak? Udah semua. Dok, mau cerita dulu? Tadi kan skip. Cerita tentang apa nih? Apa Tadi aja lagi deh? atau gimana? Yang tadi boleh, seminggu ini juga boleh. Emosi sekarang udah enggak gitu. Apa kok? Yang apa? Ya, cerita apa aja. Seminggu ini boleh. Dan minggu ini apa ada kejadian apa gitu? Oh, yang seminggu ini sih pusing mikirin UTS itu kok. Oh, udah UTS. Cepet banget ya. Udah UTS. UTS Lagi ya? bikin project gitu. UTS-nya kok. Lagi UTS ya? Ya, yang dipikirin itu sih seminggu ini sih. Oke. Ini gimana? Nangis-nangis. Oh, kagak. Praktek atau teori? Apa? Praktek atau teori? Praktek. Ada yang praktek kayak buat makalah gitu. Ini buat makalah nih. Catherine tuh bisa bantu tuh Catherine. Lagian sekalian Catherine belajar yang tingkat atas kan. Nanti pas lagi dapat udah tinggal. Berat kok. Bebannya jadi double. Iya. Oke, ada lagi dong? Nggak ada? Terakhir, Sony. Nggak ada kok. Son, bisa bersuara? Sekarang Sony yang nggak bisa bersuara tuh. Gimana tuh, Dek? Kita doakan kok Sony. Tes. Satu. Tes. Masuk. Gak usah pakai video. Ini apa-apa, pakai Son. laptop lagi nih, nggak tahu nanti. Son, videonya mati Oke. nggak apa-apa, asal suaranya lancar. Oh iya. Salah. Tes satu. Masuk. Ya, silakan. Oke. Kalau seminggu ini sih sebenarnya pergumulannya hanya masalah ini acara doang karena mudah-mudahan Bogor nggak sampai PSBB juga gitu. Jadi bisa lancar gitu. Itu aja. Terus paling saya lagi istilahnya mempromosikan usaha juga gitu. Supaya jangan sampai berdiam diri.
di ruko atau di kontrakan baru. Ya, ya. Dan memang lagi kontrakan baru lagi saya coba beres-beresin sedikit biar lebih rapi gitu, karena kontrakannya polos gitu kan, untuk ngisi waktu kalau nggak ada kerjaan. Jadi ya untuk sekarang ini yang beberapa minggu ya kegiatannya beresin kontrakan baru gitu, tempat baru lah istilahnya di Bogor, di Kabupaten Bogor, selain di BSD. Jadi saya juga udah punya tempat tinggal 2 jadinya, di Kabupaten Bogor sama di BSD. Benar, Gitu. benar. Rumah Mantap. kedua. Itu aja sih kok, karena susah nih jaringannya. Iya, iya, bagus, bagus, bagus. Oke, sip, luar biasa. Kita terus dukung Sony. 17 berarti tinggal 2,5 minggu lagi ya, Son ya? Ya, 2,5 minggu lagi, Bang. 2,5 minggu lagi nanti diinihin dong, Son. Kayak di sini kan walaupun emang diundangnya kan sedikit, Son. Yang boleh datang kan memang cuma sedikit. Tapi di Instagram Live atau di Facebook Live, jadi teman-teman yang dari sini bisa lihat gitu, bisa bikin mupeng sih. Iya, di live dong. Di live tuh, Handi juga kan jadi pengen lihat. Tuh. Apaan tadi? Oh, Ini Sony, Kenapa? Sony 17. Sony-nya hilang. Sony tanggal 17 Kenapa? Oktober, Catherine. Oh, Dia mau melakukan pernikahannya, pemberkatan pernikahan gimana kok? di Bogor, di Zebaut. Bogor. Nyamperin dong. Nyamperin. Selamat kok. Selamat. Oke. Gue mau sharing singkat aja tentang yang kecil berdampak itu. Di akhir Om Lambert itu dia cerita tentang bagaimana dia itu disuruh khotbah sama Pastor Fu dulu awal-awal rintis pelayanan sebelum dia ke Purwokerto, saat dia masih ada di Bogor. Nah, dia disuruh khotbah gitu, suruh pelayanan yang lebih. Dia bilang, oh nggak mampu gitu kan, dia bilang belum mampu kok, belum saatnya lah gitu. Terus bokap bilang, justru karena kamu nggak mampu lah, makanya saya bilang ayo gitu. Kalau kamu bilang mampu atau ini, saya jadi worry malahan. Itu sebenarnya gue belum nonton, belum ibadah yang youth, baru ibadah yang umum. Yang umum itu tentang ketabahan hati. Terus ada satu kejadian, gue cerita sama seseorang, dia bilang itu benar-benar sama kayak khotbah Om Lambert. Coba lu ibadah deh. Terus akhirnya gue ibadah, oh bener sama. Nah kejadiannya yang gue alami adalah Sabtu itu gue diminta bicara di doanya Surabaya. Surabaya itu kan MDC Surabaya, dia lebih lah dari kita tuh, dia tuh jemaatnya juga udah mantep gitu. Nah nggak kepikiran nggak apa, malam-malamnya Pak Andreas yang sering kita ada di webinar itu telepon gue gitu, bilang, Ron, saya sudah berkoordinasi sama tim pastoral bla 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 bla. Nah, untuk diketahui, minggu ini yang khotbah di Surabaya itu adalah Jose Carol. Jose Carol itu adalah lead pastor dari JPCC. Dia yang isi di MDC Surabaya. Lalu terus dia bilang, kami tim pastoral sudah memutuskan untuk kamu sudah saatnya untuk khotbah sendirian di MDC Surabaya. Buset. Sebenarnya dia udah sounding dari lama dan gue selalu tolak, bilang ini bukan platform Saron dulu Om, ini saya nggak mampu, nggak bisa lah.
belum saatnya gitu. Tapi gara-gara hari Sabtu kasih sedikit renungan di doa pagi mereka, lalu mereka memutuskan kayak gitu. Ini udah diputuskan, ini bukan pertanyaan, ini meminta, kata dia gitu. Waduh, pusing, udah jatuh di situ benar-benar. Dan gua tuh akan bicara 11 Oktober, 11 tambah 7, 18 Oktober, itu Jeffrey Rahmat yang khotbah. Jeffrey Rahmat tuh juga adalah lead pastornya dari JPCC. Waduh, itu bakalan kebanting, Om. Nggak ada kebanting-kebanting, Saron. Karena ingat apa yang dikatakan orang kepada kamu, Roh Kudus yang ada daripada kamu, itu nggak lebih kecil daripada Roh Kudus yang ada di Jeffrey Rahmat atau Jose Carroll sekalipun. Hesky pasti tahu tuh. Hesky kan di JPCC Casablanca kan. Nah, itu lead pastornya tuh Jeffrey Rahmat sama Jose Carroll. Nah, gue di situ bener-bener ngerasa, elah gue kecil kali. Emang gue sih sekarang udah hampir mau 100 kilo gitu, besar. Tapi gue di situ, elah buset Om, this is not real. Nah, sebelumnya, minggu ini kan Jose, minggu depan itu pastor dari Singapura. Minggu depannya gue gitu, kayak siapa anak kecil gitu. Nah, tapi di situ Tuhan bilang melalui Om Lambert, dan ya firman yang sering gue dapat tentang Joshua gitu. Dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya gue belajar sesuatu dan dia bilang, ayo maju. Kata dia, pasti bisa. Nah, itu benar-benar suatu kejutan dan gue minta dukung doanya supaya apa yang gue sampaikan tuh nggak cuma jadwal gitu, dan gue juga nggak bisa dan nggak mau dibanding-bandingkan sama 2J itu gitu, itu nggak mungkin karena dia up to high gitu bagi gue. Tapi ya gue datang dengan apa adanya gue. Jadilah dirimu sendiri gitu yang Pak Andreas bilang, dan gue mau jadi diri gue sendiri gitu. Jadi ya doain, ini suatu big step banget. Tapi gue percaya Tuhan yang bersama gue, Tuhan yang sama bersama 2J itu juga gitu. Oke, itu kesaksian dari gue. Kita langsung masuk ke doa aja. Silakan Josia, tolong minta dukung doa gue buat itu 2 minggu lagi 11 Oktober. Yang lain juga tuh ada yang UTS, UBM, lalu Ovi tolong didoain mamahnya tetap masih ada di Medan ya. Jadi buat omahnya Ovi masih dalam tahap pemulihan. Terus apa lagi? Sony 17 Oktober. Terus apa lagi? Kesehatan kita. Yang lain? Yang lain. Ada yang mau didoakan? Kak Desi? Desi 18 Oktober. Kok Sarah tanggal berapa tadi, Pak? 11. 11 Oktober. Gue mau udah diem, minta diledekin Jos yang itu baju hitam. Waduh. Catherine sama Aldo, ada yang mau didoain nggak? Tes. UTS aja kok. UTS ya. Oke deh. Ko Handi, Kak Lucy. Biar pekerjaannya lancar aja. Oke deh. Lagi pada sehat kan semuanya? Gitu Oh iya. kalau sehat. Sehat. Mantap. Apa Kak Desi? Apa? Kantongnya nggak sehat. Waduh, Kantongnya. kantong saya juga. Kanker lagi kantong saya. Pusing. Nggak lah. Nabung. Yosa gimana, sehat? Ya, di-mute. Oke, mantap. Iya, Debaynya gimana, Debay? Udah Dari cek bayi lagi gimana? belum? Pakai bahasa isyarat aja, Ci. Jauh nggak bisa di-unmute. Pakai bahasa bayi aja langsung kita. Ini kita kayak main ya. Kalau misalkan jawabannya ya, Cielsa ngomong angkat tangan kanan, kalau tidak angkat tangan kiri. Oke? Oke. Anak Dede bayinya sehat. Oke, mantap. Yang kelilit kemarin sudah oke. Tidak kok. Oke. Belum. Ayo apalagi?
Jawabannya cuma iya atau tidak pertanyaannya. Persiapannya gimana Kak? Udah Anaknya lengkap cowok ya? Cewek. Anaknya, terus nih, Cowok. Catherine nanya, anaknya cowok bukan? Bukan. Bukan. Fahli nanya, Cowok ya? persiapannya udah oke belum? Aku belum tahu. Apa, persalinannya udah ketemu tanggalnya? Belum ketemu tanggalnya. Dia ngangkat tangan aja. Oh maaf, di mute sama gua. Hari Rabu ini mau ngecek dan gua mau tanya bener-bener exactly HPL-nya. HPL itu apa kok? Hari Perkiraan lahir. Oh, oke. Boboy. Boboy lagi ada doang apa-apanya. Oke. Sebentar, aku copy dulu. Mari. Lapar kok. Snack, kan belum snack kita. Oke. Setelah ini kita jangan lupa ya nanti ini combat dulu. Combat. Iya, combat gini nih. Combat biasa, nanti kita pasang di stories ya, Jos ya. Amin. Kok amin ya. Semoga. Ini kedengeran, kelihatan. Kok gue nggak ngerti sih? Gue juga nggak ngerti. Sama. Belum. Apa? Kelihatan belum? Sudah kelihatan? Nah. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita penyembahan dulu. Suara videonya boleh di-mute. Nanti waktu kita penyembahan sama-sama, kita unmute dan baru kita bermazmur sama buat Tuhan. Kedengeran kan? Masih kedengeran suaranya? Oke. Masih kok. Oke, kita siapin hati kita datang sama Tuhan. Besar kecil yang mau kita kasih sama Tuhan itu nggak ada artinya selama kita ngasih buat Tuhan dengan tulus, kayak janda di Sarfat. Jadi Tuhan tetap menghargai semua effort kita. Oke, mari kita semua menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan ini, kuberikan hatiku dan jiwaku. Oke. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Dari awal kita nyanyikan lagi, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu,
menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dari awal kita nyanyikan lebih sungguh lagi, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari semua Tuhan, haleluya Yesus, Allah yang seperti Kau Yesus, kami memujimu Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas setiap tuntunan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Kami mengucap syukur Bapa atas malam hari ini kami bisa berkumpul bersatu hati bersama kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk saling bertumbuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran teman-teman kami, Bapak. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, sudah menjaga teman-teman kami tetap sehat, kami tetap kuat. Semuanya ini Tuhan, waktu ini adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Yes. Bapak, kami Tuhan, segala hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui kami, biarlah Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa, kami meminta ampun Bapa atas setiap hal yang sudah kami lakukan, yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar, yang kami lakukan, yang telah melakukan, yang mendukakan hati-Mu. Kami minta ampun Tuhan atas semuanya itu. Kiranya Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, biarlah kami layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, sebentar kami akan berdoa untuk mendoakan setiap kebutuhan kami, untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang didoakan. Biarlah Tuhan menuntun kami, menuntun mulut kami, biarlah kami bisa mendoakan sesuai apa yang ingin Tuhan doakan. Ya. Biarlah Tuhan menuntun kami senantiasa. Teman-teman, mari kita bersatu hati berdoa. Kita mendoakan untuk bangsa kita mendoakan untuk Indonesia, khususnya untuk pemulihan COVID-19 ini. Dan ada berita-berita kalau akan terjadi resesi, biarlah Tuhan yang menguatkan kita semua, biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami bersatu hati. Berdoa untuk negara kami Tuhan. Tuhan, Kau yang sayang negara kami Tuhan, Kau lindungi, jagai Tuhan. Berikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, proteksi Tuhan. Selamat terhadap virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya akan langsung melandai, menurun Tuhan kurvanya dari orang positif atau OTG Tuhan. Dalam masyarakat Engkau yang ampuni dan kasihani bangsa kami Tuhan Yesus. Lindungi Tuhan masyarakat kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpinnya juga Tuhan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan. Beri hikmat kepada Tuhan Yesus Tuhan. Tidak ada unsur politis. Semua demi kesejahteraan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus untuk ekonomi juga Tuhan, di tengah masa sulit seperti ini Kau yang pegang Tuhan, terutama teman-teman kami dan keluarga kami Yesus, orang tua kami, Kau berikan kesehatan selalu Tuhan dan juga perlindungan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan, jauhkan juga dari bencana alam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala bencana alam, percaya bangsa kami bakal menuai Tuhan sukacita Tuhan dari kota-kota kami sekarang kami berada Tuhan boleh cepat ketemu Tuhan dalam nama Yesus. Di Palembang, di manapun Tuhan Yesus, di Bandung, biarlah Tuhan menjadi kota kami senantiasa Tuhan. Vaksinnya juga biarlah bisa ketemu apapun. Amin, amin Tuhan Yesus. Vaksin yang mungkin ini juga nggak salah, nggak ada yang salah. Nggak salah hitung atau nggak ada penolakan di gen atau apapun itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia dan segala COVID-19 ini dan resesi yang akan kami mungkin hadapi berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Nanti minta tolong Kak Desi untuk mendoakan pemimpin gereja kita, untuk Tante Mimi, untuk pendidik wilayah, untuk setiap pemimpin kesan di tanggal ini. Kalau Kak Desi boleh mendoakan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Bapak, kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk pemimpin gereja kami ya Bapak, untuk Tante Mimi khususnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus senantiasa jagai dia Tuhan, proteksi dia, keluar masuknya juga Tuhan, yang terus sertai Tuhan, apapun yang saat ini Bapak menjadi kerinduannya, pergumulan hatinya ya Bapak, Engkau Allah yang Maha Tahu hatinya yang paling dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia ambil selalu melibatkan Tuhan di dalamnya Tuhan. Tuhan juga yang berkati dia Tuhan dalam pelayanannya juga di MDC Bogor Tuhan.
Biar juga Tuhan berikan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah, step by step kepemimpinan yang dia ambil saat ini. Tuhan yang terus jagai, Tuhan Ya, berikan dia Yesus. kekuatan Tuhan agar dia tidak salah langkah, agar setiap Tuhan keputusan yang dia ambil juga Tuhan itu berdasarkan dari isi hatimu ya Bapak. Yes. Tuhan ke depannya juga Tuhan Engkau juga yang berkati Tante Mimi, berikan dia pendamping-pendamping yang setia, pendamping-pendamping yang selalu mensupport satu sama lain Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya untuk Kosaron, Sarah, Elsa juga Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, di Bogor dan sekitarnya, kiranya Bapak juga yang berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan juga yang berkati Tante Mimi, berikan kondisi tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang baik, dari ujung rambut hingga ujung kaki juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan Bapak. Tuhan kami juga mau menyerahkan untuk setiap pemimpin kami, khususnya di Tangsel Tuhan, setiap pemimpin kesan kami, baik itu untuk Kosaron, Karolin, Tuhan, Pak Dwi, Tuhan, Pak Fatur, Pak Kardiman, Bapak. Mari Bapak Engkau yang terus perlengkapi mereka, jadikan mereka pemimpin yang bijaksana Tuhan Yesus. Engkau terus yang berikan mereka daripada-Mu kreativitas Tuhan, agar setiap cell group yang mereka pimpin, yang mereka pimpin juga Tuhan Yesus boleh membuah Tuhan Yesus. Mari juga Tuhan Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka juga mempunyai cara-cara yang kreatif Tuhan untuk mengajak setiap jemaat-Mu supaya mereka boleh datang kembali ikut kesan, sharing satu sama lain dan saling menguatkan ya Bapak. Usaha-usaha mereka juga Tuhan di masa pandemi ini mungkin terhambat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ketika mereka punya hati untuk jiwa-jiwa, Tuhan juga sudah membukakan tingkat-tingkat berkat-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Usaha-usaha mereka juga Tuhan yang buat berhasil Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang lindungi dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang memberikan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar Tuhan kami mau serahkan setiap pemimpin kami ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Amin, nama Tuhan Yesus. Nanti Ko Handi boleh minta tolong mendoakan untuk kesan kita, biar Tuhan menjaga teman-teman kita dimanapun teman-teman kita berada, juga apapun yang mereka masalah yang mereka hadapi saat ini, biar bisa Tuhan memberikan jalan keluar untuk teman-teman kita semua. Nanti Ko Handi untuk mendoakan kesan. Bapa kami yang baik, Bapa kami penuh kasih, kembali kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul di sini ya Tuhan, di dalam pesan ini ya Tuhan, dan kami ingin membawa pesan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, yang lebih lagi berkati kesan kami ya Tuhan, agar kesan kami ya Tuhan bisa menjadi tempat pertumbuhan bagi setiap jiwa-jiwa, menjadi tempat pendewasaan setiap teman-teman kami di sini ya Tuhan, agar setiap kami juga bisa terus bertumbuh ya Tuhan di dalam tempat ini ya Tuhan, agar teman-teman kami menarik ya Tuhan, agar kesan ini juga bisa terus bertumbuh, berkembang ya Tuhan, bahkan bisa membelah nantinya ya Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang tidak hadir ya Tuhan saat ini ya Tuhan, agar dalam kesibukan mereka ya Tuhan, apa kiranya kami boleh berhasil ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesan ini ya Tuhan, walaupun kesan ini secara online ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengikutinya ya Tuhan, setiap kami yang partisipasinya ya Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru ya Tuhan, kami mendapatkan rema ya Tuhan, kami mendapatkan firman ya Tuhan, kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya Tuhan dalam kesan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kosaran ya Tuhan sebagai pemimpin kesan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan, pakai dia dimanapun dia berada ya Tuhan, agar menjadi pelaku kami ya Tuhan, berkati juga dalam setiap pekerjaan ya Tuhan, walaupun dalam kondisi saat ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, agar pekerjaannya bisa terus lancar, bahkan lebih lagi mendapatkan berkat yang Engkau berikan ya Tuhan pada Kosaran ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk KL saya Tuhan, istrinya Kosaran ya Tuhan, yang saat ini sedang mengandung ya Tuhan, kami percaya Tuhan, yang melindungi KL saya Tuhan daripada apapun ya, KL saya bisa terus sehat ya Tuhan dalam masa mengandungnya ini ya Tuhan, sampai pada saat nanti persalinannya ya Tuhan, kami terus lindungi dia ya Tuhan, agar sampai nanti persalinannya juga bisa lancar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berkati terus ya Tuhan kesan ini ya Tuhan, agar bisa terus berkembang, bertumbuh ya Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan kesan ini dalam tangan-Mu. Nanti Ovi buat untuk teman-teman kita yang kuliah, biar setiap perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar. Juga khususnya untuk teman-teman kita yang di UBM, yang lagi UTS, biar Tuhan tolong supaya mereka bisa belajar dengan baik, bisa tetap sehat, dan mengerjakan setiap kuliahan mereka dengan baik.
Juga untuk teman-teman kita yang bekerja dan yang berusaha, biar Tuhan berkati dan lindungi senantiasa. Nanti Ovi boleh mendoakan untuk ini. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang berkuliah maupun di UBM, di BINUS, di Gundar, di Unpam dan lain-lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus, teman kami sedang daring Tuhan Yesus, kuliah online. Berarti teman-teman kami Tuhan Yesus, apa yang mereka pelajari, apa yang diberikan Bapak Ibu dosen, materi-materi yang mereka pelajari Tuhan Yesus, mereka bisa ingat, mereka bisa tanam dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, lancar dari awal semester sampai akhir semester Tuhan. Engkau lancarkan semuanya Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus dalam darah-Mu perkuliahan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ujian Tuhan Yesus, anak UBM Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga apa yang mereka pelajari Tuhan Yesus, mereka mengerti Tuhan Yesus. Apa yang mereka pelajari mereka ingat Tuhan Yesus, dan ujiannya bisa sama dengan yang diberikan Bapak Ibu guru dosennya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, nanti hasilnya akan memuaskan Tuhan Yesus. Ya. Segala roh kebingungan, roh kesalahan dalam ujian kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ujian nanti Tuhan Yesus bisa dikerjakan dengan benar dan tepat dan tidak pernah suka apapun. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang bekerja Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Teman-teman kami Tuhan Yesus, Engkau lancarkan pekerjaannya Tuhan Yesus, jauhkan dari di tempat pekerjaan, dari kerja yang bisa lancar Tuhan Yesus, dan bisa menyenangkan hati bosnya Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan Yesus, pekerjaan kami juga Tuhan Yesus bisa mendapatkan promosi Tuhan Yesus, untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga berdoa Tuhan bahwa teman-teman kami yang berwirausaha, biarlah Tuhan menolong mereka senantiasa memberikan klien-klien yang baik, klien-klien yang loyal. Tuhan sediakan yang butuh kerinduan teman-teman kami. Teman-teman kami ada di sini, ada Kosaron, ada Ovi, ada Bang Sony juga yang memiliki jasa dan produk. Biarlah Tuhan menolong mereka senantiasa, menyertai mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Kami juga bersatu Tuhan berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus, untuk Kosaron, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan untuk Kosaron bisa berkhotbah di MDC Surabaya tanggal 11 Oktober nanti. Biarlah Tuhan menonton Kosaron, Tuhan berbicara kepada Kosaron, pengen Tuhan sampaikan kepada MDC Surabaya, biar Tuhan sampaikan pula ke Kosaron ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memperlengkapi Kosaron senantiasa. Engkau tahu apa yang ia sedang hadapi, Engkau tahu apa yang ia sedang pikirkan sekarang Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dia, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada dia, Tuhan yang senantiasa menolong Kosaron dalam menyampaikan khotbahnya nanti di 11 Oktober ya Tuhan Yesus. Lengkapi Tuhan beliau kalau untuk siapa fasilitas pakai, mungkin akan berupa video atau live streaming, apapun itu yang sertai senantiasa. Kami serahkan Tuhan untuk Kosaron dan keluarga dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ovi Tuhan yang mamanya masih di Medan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjaga Bu Sarina dengan baik, biarlah Bu Sarina tetap sehat, mamanya bisa juga tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat pula Tuhan Yesus. Tuhan jaga senantiasa. Juga Tuhan secara khusus kami berdoa untuk pemulihan omanya Ovi Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan omanya Ovi, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan berkati setiap makanan yang ia konsumsi, obat-obatan atau apapun yang ia harus konsumsi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan omanya Ovi bisa sehat, bisa kuat, dan bisa semangat lagi untuk menjalani hari-harinya ya Tuhan Yesus. Juga Bapak untuk teman kami, Kak Sony Tuhan Yesus, yang akan melangsungkan pernikahan di 17 Oktober. Tuhan, kami akan bersuka cita bersama dengan Sony. Tuhan, Sony bisa mengadakan pernikahan ini. Tuhannya, hari-harinya pas, tidak PSBB, tidak hujan, Tuhan Kau yang hadir Tuhan di pernikahan Sony. Juga bisa tetap sehat. Amin. Pulang dengan baik, tetap sehat. Benar, Tuhan tidak membuat klaster baru. Saya kan Kak Sony dan Kak Saras dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Untuk Laras Tuhan ya. Kami Saras juga untuk dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bisa hati untuk ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk siap ibadah kami, ibadah online kami. Kalau misalkan minggu ini kami akan live streaming, biarlah Tuhan menolong kami senantiasa, menjaga kami senantiasa waktu kami beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami
secara khusus untuk menyampaikan apa yang ingin menjadi isi hati Tuhan. Terima Yes. kasih Bapak, kepujian namamu. Kami mengucap syukur atas waktu ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati Pak Saron, Cielsa, Pak Andi, Kak Lucy, Nah. Catherine, Yes. Desi, Kak Sony, dan aku sendiri. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai kami apapun yang kami hadapi saat ini di hari-hari kami. Biarlah Tuhan menjadi pelita bagi kami, dan Tuhan menguatkan kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami kuat karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mantap. Kayaknya orang-orangnya udah pada pergi. Tadi lumayan, Sony ada video. Foto yang tadi lebih bagus daripada yang sekarang deh. Oke. Karena juga ada pasangan-pasangannya tadi. Halu. Ya, walaupun halu. Oke, sampai ketemu minggu depan deh kalau gitu. Minggu ini jangan lupa. Oh iya, Jos tadi lupa didoain ya. Kita doain lagi. Minggu ini kan kita udah ibadah onsite. Jadi di Bogor itu youth-nya kita udah ibadah onsite. 30 orang yang akan datang. Nah, minta dukung doanya. Dan itu di live streaming, benar-benar di live streaming hari Minggu jam 1:30. Ya, di YouTube hari Minggu jam 1:30. Jadi teman-teman kalau bisa saksikan, kita ibadah bareng. Jadi kita Indo. Oke, kita doa dulu deh buat ibadah onsite-nya ya. Tadi lupa. Oke, yuk. Tuhan, terima kasih. Kami minggu ini Tuhan akan melaksanakan ibadah onsite yang pertama semenjak 6 bulan. Tuhan, Kau yang hadir sendiri, Tuhan. Tidak hanya kami datang bersuka cita di situ, Tuhan, tapi yang utama, Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, Engkau yang proteksi kami. Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sehat, tidak membuat satu klaster baru, Tuhan. Kami boleh bersuka cita, Tuhan, dan kami akan terus melakukan ini, Tuhan, dari minggu ke minggu, Tuhan, dengan protokol kesehatan yang ketat juga, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan suara-Mu, Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Oke, jangan lupa ya, live streamingnya 1:30. God bless. See you next week. Okay? Bye-bye. Bye semuanya. Bye semua. Bye.